Media Vietnam Soha turut memberikan perhatian terkait langkah PSSI yang kembali melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Soha rupanya mengingatkan timnas Vietnam untuk mewaspadai bergabungnya Justin Hubner di timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya jadwal yang membuat Vietnam harus bersaing dengan timnas Indonesia dalam grup yang sama di dua ajang. Pertama adalah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan ajang kedua yakni Piala Asia 2023. Bisa jadi saat itu Justin Hubner sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain ini tentunya akan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pelatih timnas Vietnam Philippe Thusset dan timnya saat mempelajari kekuatan lawan, tulis Soha. Penyerang timnas U17 Indonesia Arkan Kakak ingin melanjutkan karir di luar negeri. Bersama skuad Garuda Asia, ia tampil cukup solid dengan mencetak 7 gol dari 5 laga. Dan di timnas U16 Indonesia, Kakak bermain dalam 5 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 gol. Dia juga sempat mendapatkan kesempatan promosi oleh Sintayong ke timnas U20 Indonesia. Pada langkah selanjutnya, dia membuka peluang untuk bisa abroad di masa depan. Hal ini akan dia kejar karena usianya yang masih muda membuat peluang tersebut terbuka lebar. Semoga kedepannya saya lebih fokus dan lebih konsisten, lebih bisa untuk bermain dan berkarir di luar negeri, seperti yang lebih dari Bapak, kata Arkan Kakak dilansir YouTube PSSI. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yakin skuad Garuda bisa memberikan perlawanan yang sengit saat berhadapan dengan Korea Selatan. Kans kedua tim untuk bertemu cukup terbuka di Piala Asia 2023 nanti. Kedua tim bisa bertemu di babak 16 besar nanti dengan syarat Korsel lolos sebagai juara grup E dan Indonesia sebagai runner-up. Selain itu, kans juga terbuka saat Indonesia bisa juara grup B dan juga Korea Selatan sebagai peringkat ketiga grup E. Jika kami melakukannya dengan baik, kami bisa melihat bahwa ada peluang yang sangat besar untuk bisa bersaing dengan Korea. Jika saya harus berbicara dengan jujur, saya pikir itu akan sulit. Sudah jelas bahwa Korea adalah lawan yang sulit dan membebani kami, kata Sintayong dari laman Best 11. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan hanya jadi pelengkap di Piala Asia 2023. Skuad Garuda memasang ambisi untuk bisa lolos ke babak 16 besar nanti. Sintayong menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan gentar saat nantinya bertemu Korea Selatan. Semua peluang bisa terjadi meski tim lawan ada di level berbeda. Dan saat laga tersebut terwujud, dia akan mengambil banyak pelajaran di pertandingan. Semua pemain juga akan mendapatkan pengalaman bagus karena memiliki kesempatan bertemu tim kuat Asia. Tapi bola itu bundar. Jika saya menghadapi sebuah pertandingan, saya akan melakukan yang terbaik dengan pola pikir bahwa saya akan belajar, ujar Sintayong. Kabar buruk menghampiri calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Vietnam. Vietnam tidak akan diperkuat oleh bintang mereka Don Van Hau. Don Van Hau tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023 karena absen dari sepak bola selama 3 hingga 6 bulan. Pemain yang berposisi sebagai bek itu harus istirahat dari kompetisi selama 3 hingga 6 bulan untuk mengobati cedera tumitnya. Melansir dari Soha, Hanoi Police Club mengumumkan bahwa Don Van Hau akan pergi ke Singapura, yakni untuk mengobati cedera tendonitis Achillesnya secara menyeluruh. Ia diperkirakan harus berhenti selama 3 bulan hingga setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Dan itu artinya Don Van Hau akan absen memperkuat klub sepanjang musim 2023-2024. Pemain-pemain timnas Panama U17 mengutarakan pandangannya usai memenangi laga uji coba tanding melawan Bayangkara U19 di lapangan Universitas Nasional Surabaya Sabtu 4 November sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2023. Dalam pertandingan yang berdurasi 3 kali 20 menit tersebut, Panama U17 menang 10-0. Menurut para pemain Panama, laga melawan Bayangkara FC U19 merupakan pertandingan yang digunakan untuk mengukur kemampuan menyerap ilmu yang diberikan oleh pelatih Mike Stopp. Ya, sementara itu pertandingan melawan Bayangkara U19 merupakan laga uji tanding terakhir Panama U17 sebelum melakoni Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang menghadapi Maroko. Sebelumnya, Panama U17 sempat berhadapan dengan Senegal, Uzbekistan dan juga Rusia ketika menjalani pemusatan latihan di Turki. Bek timnas Indonesia U17 Tonti Suter Israel Ramandai menjadi sorotan setelah disebut secara khusus oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Perjuangan Tonci masuk ke timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 ternyata tidak mudah. Seperti diceritakan Erick Thohir, pemain belakang timnas Indonesia U17 itu harus menempuh perjalanan jauh untuk berlatih bola. Kita bisa lihat pemain dari Papua Tonci tidak punya sepatu,
harus berlatih 4 jam jalan kaki, masuk seleksi, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, masuknya Tonci ke timnas Indonesia U17 tak lepas dari proses seleksi yang transparan. Ini seleksinya sangat transparan, tidak ada titip-titipan, tegas Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ini menatap Olimpiade 2024 dan juga Piala Dunia 2026 sebagai sasaran. Piala Asia U23 2024 jadi gerbang yang tepat untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dan untuk menembus Olimpiade, timnas U23 Indonesia harus masuk dalam 3 tim teratas di ajang Piala Asia U23 2024. Sementara Piala Asia Senior jadi tempat yang baik untuk menjajal mental tim agar bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang saya memiliki kepercayaan diri untuk mencoba lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan Tengah 2026. Bagi saya ini adalah endorfin dan kekuatan pendorong yang menciptakan energi. Saya sangat bahagia, ungkap Sintayong. 3 pemain Persib Bandung akan menuju timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Mark Locke, Edo Febriansyah dan juga Rahmat Irianto. Bojang Hodak menyambut panggilan pemainnya ke timnas dengan positif. Menurutnya, berada di timnas memberikan kesempatan pada anak asuhnya untuk membuktikan diri. Pelatih berpaspor Kroasia itu menambahkan bahwa bermain di laga internasional membawa banyak manfaat. Mereka juga akan memiliki ilmu baru dari Sintayong di skuad Garuda. Hal ini tentu akan jadi hal yang baik karena saat kembali ke tim mereka bisa saling berbagi dan juga memberikan kontribusi kepada Persib. Jadi ketika mereka kembali, mereka pasti memiliki kemampuan yang lebih meningkatkan pengalaman yang banyak dan jauh lebih baik. Dan tentunya ini sangat bagus untuk tim, pungkas Bojang Hodak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut timnas Indonesia jauh lebih menakutkan dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi. Ya, seperti diketahui, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Irak dan juga Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Meski jadi tim dengan ranking terbawah, Sintayong yakin Indonesia bisa menjadi kuda hitam di grup tersebut. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini, kata Sintayong dikutip dari Best 11. Kelemahan dari pemain Indonesia yang saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah teknik. Banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ucap Sintayong. Jadi bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, tutup Sintayong. Sementara itu Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung di Qatar mulai 14 Januari 2024 dan masih ada waktu 2 bulan bagi Sintayong untuk mempersiapkan tim. Setidaknya ada 3 pertanda yang mengindikasikan bahwa pemain berusia 28 tahun yang membela FC Heerenveen Tom Haye akan menjadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Ya, apa sajakah itu? Yang pertama, follow Instagram PSSI. Ya, akun pribadi Tom Haye di Instagram @tomhaye diketahui memfollow akun resmi PSSI di Instagram. Hal ini menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial. Kemudian yang kedua adalah diunggah akun pemain keturunan yang sering bantu PSSI. Pada Minggu 5 November 2023 pagi waktu Indonesia Barat, akun Twitter @fp_idn mengunggah ulang sosok Tom Haye. Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Dan yang terakhir adalah indikasi kuat dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada 2 nama baru yang berpotensi dinaturalisasi. Satu di antara mereka adalah penyerang, sedangkan satu lainnya adalah gelandang. Di samping itu dia tidak membeberkan nama pemain-pemain tersebut secara eksplisit. Namun bukan tidak mungkin jika Tom Haye merupakan sosok gelandang yang dimaksud. Direktur Olahraga Viking FK Erik Nevland mulai pasrah bakal kehilangan pemain timnas Indonesia Shane Patinama. Mereka pun mulai berburu bek kiri anyar untuk menggantikan Shane. Karir Shane Patinama di Viking FK memang diragukan bakal berlanjut, sebab kontraknya akan segera habis dengan Viking FK, tepatnya pada akhir musim Liga Norwegia 2023 di akhir Desember ini. Dan sampai saat ini, Shane Patinama pun belum menekan kontrak baru. Kondisi ini pun siap dimanfaatkan sejumlah klub lain. Shane Patinama disebut menjadi rebutan sejumlah klub. Mendapati kondisi ini, Erik Nevland selaku Direktur Olahraga Viking FK tidak menjelaskan detail mengenai buntunya negosiasi perpanjangan kontrak. Namun dia mengakui kemungkinan besar timnya akan kehilangan sosok bek bintang timnas Indonesia itu. Kemungkinan dia akan menghilang sangat tinggi.
kata Nevland, sumber Norway Posten, Minggu 5 November 2023. Pelatih timnas Brazil U17 Filipe Leal mengomentari keputusan pemain diaspora Wilber Halim Jardim untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Wilber Jardim tersebut. Filipe Leal justru memandang positif keputusan yang diambil oleh Wilber Jardim. Menurutnya, langkah ini membuat semakin banyak pemain berdarah Brasil yang main di ajang tersebut. Itu adalah kehormatan yang luar biasa buat kami, Brazil. Karena ada satu pemain yang kelahiran Brazil, tetapi juga punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan karirnya. Dia akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia, kata Filipe Leal. Sementara itu, Leal pun mendukung penuh Wilber Jardim di Piala Dunia U17 2023. Dia berharap sang pemain bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda Asia atau julukan timnas Indonesia U17. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.